Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 261 sampai bab 270. Pukul 11 hari itu, di gerbang Universitas Maybury. 3 gadis berdiri di luar gerbang universitas dan melihat sekeliling mereka dari waktu ke waktu. Mereka mulai sedikit tidak sabar. Fanny, ada apa? Bukankah dia sudah setuju untuk bertemu denganmu di gerbang sekolah? Kenapa Benyamin belum datang? Ya, Fanny, saya awalnya berpikir bahwa Benyamin akan mengirim mobil untuk datang dan menjemput kami. Tetapi dia membuat kami menunggu begitu lama. Kedua gadis itu bertanya pada gadis bernama Fanny dengan tidak sabar. Ketiga gadis itu sangat cantik. Ini terutama untuk gadis bernama Fanny yang berdiri di tengah. Dia sangat halus dan memiliki aura yang sangat elegan di sekelilingnya. Oke, Yolanda, Benyamin sudah memulai bisnisnya sendiri dan dia mungkin sibuk karena dia membuka begitu banyak toko sendiri. Saya sudah meneleponnya sekarang dan dia mengatakan bahwa dia sudah berurusan dengan beberapa hal. Lagi pula, dia akan menghabiskan sepanjang hari bersama kita hari ini. Fanny menjawab sambil tersenyum. Sekolah mereka berada di Harbor City, dan mereka sudah lama mendengar tentang kemakmuran Maybury City. Karena itu, mereka ingin datang dan melihat tempat ini. Gadis bernama Yolanda adalah teman sekamar Fanny. Mereka telah mendengar bahwa pacar Fanny, Benyamin, baik-baik saja di Maybury City. Karena Fanny akan datang menemui Benyamin hari ini, tentu saja mereka berdua juga harus mengikutinya ke sini. Di satu sisi, mereka ingin datang dan menikmati beberapa keuntungan karena Fanny. Di sisi lain, mereka ingin datang dan melihat apakah pacar Fanny, Benyamin, hanya membual. Jika dia benar-benar hebat dan memperlakukan Fanny dengan sangat baik, mereka akan benar-benar merasa iri padanya. Halo, kalian bertiga cantik. Apa kau sedang menunggu seseorang? Pada saat ini, Passat hitam tiba-tiba berhenti di depan ketiganya. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan dua anak laki-laki gaduh di dalam mobil. Fanny dan teman-temannya hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu pria yang ingin memukul mereka seperti ini. Kedua anak laki-laki itu melihat bahwa gadis-gadis itu sangat cantik, dan mereka tidak berencana untuk pergi lagi. Sepertinya kalian bukan mahasiswa di Maybury University. Apakah Anda di sini untuk mencari seseorang? Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa itu? Mungkin aku bisa membantumu kalau begitu. Kedua anak laki-laki itu berkata ketika mereka turun dari mobil secara langsung. Yolanda segera menjawab, maaf, tapi Benyamin akan segera datang menjemput kita. Benyamin, itu, saya belum pernah mendengar tentang dia. Kedua anak laki-laki itu saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa Benyamin tidak terlalu terkenal di universitas. Jika dia sedikit terkenal, kedua anak laki-laki itu akan berbalik dan segera pergi. Lagi pula, akan lebih baik jika mereka bisa mengurangi satu musuh. Namun, karena itu adalah nama yang sangat asing, kedua anak laki-laki itu tidak takut sama sekali. Fanny dan Yolanda benar-benar sangat cantik. Paling tidak, kedua anak laki-laki itu harus menanyakan informasi WeChat mereka. Oh, kami sama sekali tidak mengenal Benyamin. Padahal cuaca hari ini sangat panas. Kulit cantik Anda akan menjadi kecoklatan jika Anda terus menunggu di sini. Ada kafe yang bagus tidak terlalu jauh dari sini. Mengapa kita tidak pergi dan minum kopi sambil menunggu? Masuk ke dalam mobil. Sejujurnya, Yolanda benar-benar memiliki keinginan untuk masuk ke dalam mobil saat ini. Lagi pula, kedua anak laki-laki itu tampak sangat kaya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa Benyamin mungkin lebih kaya dari mereka. Selain itu, dia datang ke sini bersama Fanny hari ini. Ketika dia melihat Fanny menggelengkan kepalanya, Yolanda juga menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Mengapa kamu begitu rendah hati? Masuk ke dalam mobil, kita hanya bisa berteman. Salah satu anak laki-laki dengan berani mencoba memegang tangan Fanny saat dia berbicara. Fanny menepis tangannya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sakit. Dia berteriak dengan marah.
Kedua anak laki-laki itu tidak bisa tidak merasa sedikit malu karena ada kerumunan orang di sekitar. Mereka telah memukul gadis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Tetapi kapan mereka pernah dipermalukan dan ditolak oleh seorang gadis di depan umum? Pada saat ini, anak-anak lelaki itu saling bertukar pandang sebelum mereka mencibir dan berkata, "Kecantikan, kamu benar-benar tidak memberi kami wajah, kan? Anda seharusnya tidak menyerang orang yang memiliki niat baik dan hanya ingin berteman dengan Anda, kan?" Saat dia berbicara, dia masih mencoba meraba-raba dan menyegarkan diri dengan mereka. Apa-apaan ini, namun, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Setelah ledakan keras, bocah itu tiba-tiba ditendang ke tanah. Benjamin, Harper, dan Geralt sudah bergegas ke sini saat ini. Ketika mereka bertiga meninggalkan gerbang sekolah, mereka sudah melihat kedua anak laki-laki itu mencoba meraba-raba dan menyegarkan diri dengan Fanny dan teman-temannya, dan mereka bergegas dengan marah. Harper mengutuk, "Sialan, Anda benar-benar berani menyentuh wanita Benjamin. Apakah Anda mencari kematian Anda sendiri?" Setelah itu, Harper dan Geralt juga memukuli orang lain. "Sialan, apakah kalian bertiga benar-benar lelah hidup? Kamu benar-benar berani memukulku." Anak laki-laki yang memimpin berteriak saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia sudah berkeringat dingin karena rasa sakit. "Pukul kamu. Siapa yang memintamu untuk melecehkan pacarku? Aku akan memukulmu sampai mati." Benjamin benar-benar marah. Jelas sekali bahwa dia sangat peduli pada Fanny. Dia menerkam pria itu sambil terus memukulnya lagi. Geralt dan Harper juga menggigit peluru dan terus memukuli keduanya. "Anak-anak, sebaiknya kamu mengingat ini di masa depan. Anda sebaiknya lebih waspada dan berebut dan lari sejauh mungkin ketika Anda melihat wanita Tuan Langdon di masa depan. Apakah kamu mengerti?" Geralt berteriak dengan dingin. "Bapak, Langdon, yah, aku mendengarmu dengan jelas, dan aku pasti akan mengingatmu." Kedua anak laki-laki itu tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengakui kekalahan sebelum menyelinap pergi. Pertama-tama, meskipun mereka belum pernah mendengar nama Benjamin, dia memiliki dua saudara lelaki yang setia yang berjuang untuknya. Karena itu, dia harus luar biasa. Mereka harus bertanya-tanya dan membuat beberapa pertanyaan tentang orang ini sebelum mereka bisa membalas dendam, kan? Faktanya, Geralt dan Harper sudah mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Solusi Geralt untuk membantu Benjamin melakukan ini hari ini hanyalah agar mereka berdua berpura-pura menjadi adik Benjamin untuk hari itu. Masuk akal bahwa Geralt dan Harper seharusnya tidak membantu Benjamin karena dia hanya menjemput gadisnya karena kesombongannya. Namun, mau tak mau mereka merasa terharu karena perasaan Benjamin terhadap Fanny. Selain itu, mereka bertiga sudah memiliki persahabatan dan persaudaraan yang sangat kuat selama 3 atau 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berdiam diri dan hanya melihat Benjamin tenggelam dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan sunyi. Dengan demikian, keduanya lebih dari bersedia untuk membantunya. Mereka ingin membantu Benjamin melewati ini terlebih dahulu. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan pacar Benjamin yang diganggu. "Ini cukup bagus. Sialan, Fanny, pacarmu benar-benar sangat keren." Yolanda menyembur saat dia menatap Benjamin dengan penuh semangat. Dia baru saja memukul mereka ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Dan dua anak laki-laki gaduh lainnya bahkan tidak berani melawan sama sekali. Dia benar-benar heroik, sangat ramah. Namun, Fanny sedikit memarahi Benjamin. "Benjamin, yang harus kamu lakukan hanyalah menakutinya. Mengapa Anda harus memukulnya? Bukankah Anda harus memberi kompensasi kepada pihak lain jika mereka terluka?" "Tidak masalah, itu hanya masalah sepele," Benjamin berkata sambil menepuk dadanya dengan ringan. "Ngomong-ngomong, Geralt, apakah kamu sudah memesan tempat untuk makan siang?" Geralt tersenyum pada Benjamin dengan patuh ketika dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Langdon. Saya sudah membuat semua pengaturan yang diperlukan. Saya melakukan pemesanan di Homeland Kitchen. Haruskah kita pergi ke sana sekarang?" Geralt sengaja mengatur ini untuk Benjamin. Karena dia ingin meninggalkan kesan yang baik, dia harus membelikan mereka makanan di Maybury Commercial Street. Hiburan Gunung Weaver agak terlalu mengesankan, dan sepertinya Benjamin sedang pamer. Namun, sepertinya Homeland Kitchen adalah tempat yang sempurna.
Benyamin menggaruk kepalanya karena terkejut ketika dia melihat ke arah Geralt. Dia mencoba memberinya petunjuk bahwa Homeland Kitchen terlalu mahal. Bagaimana dia bisa membelinya? Geralt hanya memberinya tatapan yang mengatakan untuk yakin. Setelah itu, mereka semua memanggil taksi sebelum mereka menuju ke Homeland Kitchen bersama. Wow, apakah ini jalan komersial Mayberry? Dapur tanah air harus memiliki standar yang sangat tinggi. Saya mendengar beberapa teman saya di Mayberry City berkata demikian. Yolanda melihat sekeliling tempat itu dengan penuh semangat dalam perjalanan ke sana. Dia juga mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dari waktu ke waktu. Bapak, Langdon, kamu akan membeli mobil setelah kamu lulus, kan? Apakah itu berarti kita tidak perlu naik taksi lagi saat aku datang ke sini bersama Fanny untuk bermain lagi? Yolanda bertanya penuh harap. Tentu saja, Benyamin menjawab sambil menyeka keringat di dahinya. Fanny memegang tangan Benyamin saat ini, dan dia bisa merasakan sedikit kegembiraan saat mendengarnya. Dia bukan tipe gadis yang mementingkan uang. Namun, dia juga merasa sangat bangga karena pacarnya melakukannya dengan sangat baik. Hei, di sini, kita bisa keluar dari mobil sekarang. Geralt dan Harper sedang duduk di taksi di depan. Setelah keluar, Geralt bergegas membukakan pintu untuk Benyamin. Datang, ayo pergi dan makan bersama, kata Benyamin sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang pergi ke lobi saat mereka bersiap menuju kamar yang telah dipesan Geralt untuk mereka. Sialan, Benyamin, Harper, dan yang memiliki nama belakang Crawford. Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, ada juga sekelompok pria dan wanita di lobi yang bersiap untuk pergi ke kamar mereka. Begitu salah satu gadis yang berpakaian sangat glamor berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Ini jelas tidak terduga. Jocelyn, Geralt juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu gadis gila ini di sini. Pada saat ini, orang-orang di kedua sisi saling menatap dengan ketakutan. Halo, aku sedang berbicara dengan kalian bertiga. Mengapa kalian bertiga datang ke sini hari ini? Apakah Anda datang ke sini untuk makan? Wow, kamu bahkan membawa 3 gadis ke sini bersamamu hari ini. Jocelyn benar-benar telah banyak berubah dibandingkan dengan dia sebelumnya. Selain mengenakan pakaian bermerek sekarang, status dan identitasnya juga meningkat pesat setelah Silas mengenalinya sebagai saudara baptisnya. Menurut Hailey, satu-satunya orang yang dipedulikan Jocelyn saat ini adalah Alice. Dia memandang rendah semua orang. Dia merasa seolah-olah dia hidup di dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan orang lain. Singkatnya, dia sangat arogan dan tidak menghormati orang lain sama sekali. Bagaimana mungkin tidak seperti ini? Dia memiliki saudara laki-laki yang baik yang membelikan pakaian dan tasnya. Benyamin mendengar pertanyaan Jocelyn, dan dia hanya bisa meraih ujung kemejanya dengan gugup. Dia telah berhubungan dekat dengan Jocelyn di masa lalu, dan dia tahu tentang latar belakangnya dengan sangat baik. Sial, ini terlalu memalukan. Kami di sini hanya untuk menikmati makanan. Kami tidak akan berbicara lagi. Kita ke atas dulu. Geralt tidak ingin melanjutkan percakapan lagi. Ini terutama karena dia melihat bahwa orang yang bersama Jocelyn ada di sini untuk makan hari ini tidak lain adalah salah satu antek Silas. Ini adalah Jayden, orang yang telah menjepitnya ke tanah dengan mobilnya ketika mereka pertama kali datang ke universitas. Menurut pengamatannya, Jayden adalah salah satu antek Silas yang sangat provokatif. Dia tahu bahwa Jocelyn tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Mungkinkah keduanya adalah sepasang kekasih? Geralt jelas tidak takut pada Jayden. Namun, karena protagonis hari ini adalah Benyamin dan bukan dirinya sendiri, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi saudaranya. Namun, Jocelyn hanya menatap Geralt dengan jijik. Haha, yang punya nama belakang Crawford. Berhenti di situ. Dia tidak lagi memanggil Geralt dengan namanya lagi. Ini karena dia merasa bahwa Geralt sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Bukankah kamu benar-benar hebat? Geralt, bukankah kamu sangat luar biasa? Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Crawford. Anda sehebat mungkin. Aku, Jocelyn, dulu menyukaimu. Aku bahkan berpikir untuk tidur denganmu. Tapi bagaimana dengan Anda? Dengan nama belakang Crawford, Anda sangat bullish. Dan Anda tidak pernah membawa saya, Jocelyn, ke dalam pertimbangan Anda sama sekali.
Apakah Anda ingat bagaimana Anda secara pribadi datang untuk mengejar Alice di Departemen Penyiaran beberapa waktu lalu? Anda jelas tahu tentang perasaan saya untuk Anda, tetapi Anda tetap mengabaikan dan mengabaikan saya. Jocelyn dipenuhi dengan kebencian, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Pada saat ini, dia sudah menjadi saudara baptis Silas. Terlebih lagi, teman baik Silas, Jaden, sudah tertarik padanya, dan mereka berdua sekarang berada dalam hubungan yang ambigu. Bukankah mereka lebih baik dari Geralt? Karena itu, Jocelyn tidak menargetkan orang lain kecuali Geralt saja, yang memiliki nama belakang Crawford. Bukankah Anda sangat bullish di masa lalu? Kenapa kamu tidak bullish lagi sekarang karena Silas ada di sini? Jocelyn bertanya sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Juga, bukankah kamu baru saja makan dengan Mila di kafetaria beberapa hari yang lalu? Apa yang kamu lakukan dengan gadis-gadis ini sekarang? Hei, hei, hei. Siapa kamu dan apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang kita di sini bersamanya? Kami hanya teman baik pacar Pak Langdon. Pada saat ini, Yolanda tidak bisa menahan diri untuk membalas kata-kata Jocelyn dengan dingin. Sejujurnya, Yolanda sudah memandang rendah Geralt yang tidak memiliki kelas atau selera mode sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah saudara laki-laki Benjamin, Yolanda bahkan tidak akan memandangnya. Karena itu, ketika dia mendengar Jocelyn mengatakan bahwa dia bersama dengan pria muda bernama Geralt ini, dia tidak bisa tidak segera menyangkal kata-katanya. Alasan utamanya adalah karena dia merasa Jocelyn tidak enak dipandang. Hah, Pak Langdon, Tuan Langdon yang mana yang Anda maksud? Jocelyn bertanya sambil mengerutkan kening. Saya sedang berbicara tentang Tuan Benjamin Langdon. Apa itu? Yolanda dan Jocelyn terus berdebat saat ini. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, baik Geralt dan Benjamin hanya bisa menggosok dahi mereka dengan putus asa. Mengapa Geralt berusaha mati-matian membujuk mereka untuk masuk ke kamar mereka secepat mungkin? Bukankah itu justru karena dia ingin mencegah pembicaraan sampai ke titik ini? Apa yang dia takutkan akan terjadi benar-benar terjadi pada akhirnya. Jocelyn tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda menyebut Benjamin sebagai Tuan Langdon? Dia adalah Tuan Langdon. Jocelyn tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Langdon yang mana yang Anda bicarakan? Saya sudah cukup lama kuliah di universitas ini, dan juga banyak pewaris kaya yang datang untuk menyambut saya. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Tuan Benjamin Langdon ini sebelumnya? Jaden menyilangkan tangannya di depan dadanya dan bertanya, karena dia sangat geli. Yolanda segera membalas, Benjamin bukan pewaris kaya. Dia memulai dari awal dan telah membuka beberapa toko di Maybury City. Apa aku benar? Fanny hanya mengangguk kecil. Ya Tuhan, Jocelyn menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Benjamin, kamu membuka beberapa toko di Maybury City. Ya Tuhan, kapan Anda membuka toko-toko ini? Toko macam apa yang kamu buka? Jocelyn sengaja bertanya sambil berpura-pura terkejut. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Benjamin saat ini. Benjamin benar-benar bingung. Geralt menatap Jocelyn dengan marah. Dia merasa bahwa gadis gila ini sepertinya telah menemukan sesuatu. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan masalah ini. Dan dia benar-benar tidak ingin memberi wajah mereka bertiga sama sekali. Tujuannya jelas untuk mempermalukan dan mempermalukan mereka bertiga. Jocelyn, Benjamin telah membuka banyak toko berbeda. Apakah kami harus memberi tahu Anda semua toko satu persatu? Kakak ipar, Fanny, ayo pergi ke kamar kita di lantai atas sekarang. Geralt membuat gerakan mengundang ketika dia dengan sengaja memblokir Jocelyn untuk mencegahnya berbicara omong kosong lagi. Namun, Jocelyn hanya mengangkat kakinya dan menendang pantat Geralt. Sialan, minggir, kenapa aku tidak berhak mengetahuinya? Hailey dan aku adalah teman dekat, dan Harper adalah pacar Hailey. Benjamin adalah teman Harper. Jadi mengapa Hailey tidak tahu apa-apa tentang Benjamin yang membuka toko sama sekali? Aku benar-benar ingin mencari tahu apa yang terjadi di sini. Jocelyn terus berbicara dengan cara yang sangat mendominasi saat dia menyeringai. Ngomong-ngomong, aku tidak akan membiarkan kalian pergi hari ini sampai aku menyelesaikan masalah ini. Lupakan saja, Benjamin.
Katakan saja padanya nama toko yang kamu buka sehingga kita bisa bergegas dan makan. Kata Fanny pelan sambil menatap Jocelyn dengan jijik. Iya, Tuan Langdon. Beritahu dia toko mana yang Anda buka. Jangan sampai orang sombong ini terus memandang rendah Anda. Yolanda juga menimpali saat ini. Kamu benar-benar berani memanggilku sombong. Keduanya baru saja akan terlibat adu mulut lagi ketika tiba-tiba ponsel Jaiden berdering. Semua orang menjadi relatif tenang saat ini. Sepupu, kenapa kamu belum ada di sini? Apa yang kamu tunggu? Apa? Anda pergi ke rumah sakit. Anda dipukuli. Oleh siapa? Nada bicara Jaiden tiba-tiba menjadi sangat dingin dan serius. Oke. Setelah mendapatkan perawatan, kamu bisa datang ke Homeland Kitchen dan makan dulu. Setelah itu, kita akan pergi dan menyelesaikan skor dengan orang-orang yang mengalahkan kalian berdua nanti sore. Jaiden menutup telepon setelah memaki dengan marah. Jocelyn kemudian mengabaikan Gerald dan yang lainnya. Jaiden, ada apa? Apakah itu panggilan telepon dari Kingston? Dia berbalik untuk melihat Jaiden dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jaiden memutar lehernya sedikit dan membuat suara berderak saat dia melakukannya. Ya, saudara sepupu saya menelepon untuk memberitahu saya bahwa dia baru saja dipukuli oleh 3 orang. Dia pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka-lukanya. Dan dia akan berada di sini dalam waktu dekat. Siapa yang melakukannya? Siapa yang begitu berani untuk benar-benar berani mengalahkan Kingston? Siapa yang tidak tahu bahwa Kingston adalah sepupumu? Jocelyn juga menjawab dengan nada kasar. Siapa yang peduli dengan identitas pihak lain? Anda. Saya ingin Anda melakukan beberapa panggilan. Minta Asher, Josiah, dan yang lainnya untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Saya ingin berurusan dengan hal-hal nanti di sore hari. Ya, Tuan Scott. Antek Jaiden langsung menjawab. Pada saat ini, Gerald dan Harper saling bertukar pandang. Apa yang mereka pikirkan saat ini terbukti dengan sendirinya. Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Ini canggung. Selama situasi kebuntuan ini, Pasat hitam meraung dan tiba-tiba mengerem di luar pintu masuk restoran. 2 anak laki-laki dengan wajah bengkak dan memar melompat keluar dari mobil. Yolanda juga kaget saat melihat kedua anak laki-laki itu. Dia berseru, itu benar-benar mereka berdua. Sepupu, apakah kamu benar-benar dipukuli? Mereka bahkan memukulimu begitu parah. Apa alasannya? Jaiden bertanya dengan prihatin ketika dia melihat mereka berdua berjalan ke arahnya. Adapun 2 sepupu ini, ketika Jaiden tidak ada di sini di masa lalu, keduanya hanya sedikit tidak terkendali di Universitas Maybury. itu. Sekarang dia telah dipindahkan ke Universitas Maybury dengan Silas dan setelah dia menjelaskan bahwa mereka akan membangun otoritas di sini, saudara sepupunya telah dipukuli dengan sangat buruk. Ini hanya memalukan. Ketika Benjamin dan Harper melihat mereka berdua, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala karena malu. Kedua orang ini adalah 2 anak laki-laki yang telah dipukuli oleh mereka bertiga di depan gerbang sekolah tadi. Sejujurnya, mereka tidak merasakan apa-apa saat dipukuli, dan mereka merasa sangat berani saat itu. Namun, setelah sedikit tenang, keduanya tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Bagaimanapun, Jaiden adalah antek Silas. Faktanya, bahkan tanpa Silas, mereka tidak mampu menyinggung Jaiden sendirian. Ini sangat disayangkan. Uhuk-uhuk, jangan menyebutkannya lagi, sepupu. Kami awalnya melihat 3 gadis yang agak cantik hari ini dan kami ingin memulai percakapan dan memukul mereka. Akibatnya, kami, anak laki-laki bernama Kingston berteriak marah saat ini. Saat dia berbalik, dia kebetulan melihat Benjamin dan Harper, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kakak sepupu, apakah kamu mengenal mereka? Kingston bertanya sambil menatap Benjamin. Tidak, tapi kakak iparmu, Jocelyn, mengenal mereka. Jaiden memiliki senyum masam di wajahnya ketika dia bertanya. Ada apa, Kingston? Sialan, sepupu, kami berdua dipukuli oleh mereka bertiga. Jaiden juga sedikit terkejut. Dia segera menatap Gerald sambil menatap mereka bertiga dengan dingin. Apa, Anda dipukuli oleh mereka berdua? Kingston, apakah Anda yakin tentang ini? Tentu saja aku yakin. Keduanya adalah orang yang memukulinya dan ini adalah orang yang memukuli saya. Ngomong-ngomong, orang ini yang meninju mataku.
Kingston menjawab sambil menunjuk dengan kejam ke arah Benyamin. Benyamin dan Harper hanya bisa menelan ludah mereka. Semakin mereka khawatir tentang sesuatu, semakin banyak hal itu akan terjadi. Jocelyn menanyai mereka saat dia merasa bangga. Sialan, Benyamin, Harper, dan yang memiliki nama belakang Crawford. Kapan kalian bertiga menjadi begitu berani? Kamu bahkan berani memukuli saudara sepupu Jaiden. Pada saat ini, lobi Homeland Kitchen dipadati oleh banyak tamu yang hadir untuk menyaksikan hiburan tersebut. Kingston berkata sambil mencibir saat ini. Jocelyn, apakah kamu benar-benar mengenal orang ini? Saya baru saja akan bertanya apakah Anda tahu siapa Tuan Benyamin Langdon ini. Lagi pula, Anda tahu lebih banyak orang dibandingkan dengan saya. Saya benar-benar tidak menyangka Anda tahu siapa Tuan Langdon ini. Haha, apa? Tuan Benyamin Langdon, apakah Anda berbicara tentang dia? Puff, biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dari mereka bertiga, selain Harper, semuanya tidak berguna. Yang bernama Benyamin ini tidak punya uang sama sekali dan hanya seorang siswa miskin. Adapun orang dengan nama belakang Crawford yang berdiri di sampingnya, dia tidak lebih dari orang miskin yang menyedihkan. Jadi, Kingston, tahukah Anda bahwa Anda baru saja dipukuli oleh 3 orang menyedihkan hari ini? Pada saat ini, Fanny dan yang lainnya juga tersipu malu ketika mereka menatap Benyamin, yang hanya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Fanny dan yang lainnya akhirnya sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran mengapa Benyamin tidak menanggapi sama sekali meskipun Jocelyn telah menanyainya dengan sangat agresif sebelumnya. Mungkinkah Benyamin telah membohonginya selama ini? Ternyata mereka hanya shock. Saya sudah mengatakan bahwa saya belum pernah mendengar tentang Tuan Langdon sebelumnya. Ini sempurna. Mengapa kita tidak menyelesaikan skor saja di sini hari ini? Kingston mencibir sebelum dia mematahkan lehernya. Setelah itu, dia mengambil sebotol bir dari bar samping. Dia menjabatnya di tangannya sebelum dia tersenyum dan berbalik untuk melihat Jaiden dan berkata, "Saudara sepupu, tidak apa-apa bagiku untuk sedikit lancang di sini." Jaiden mengangguk sambil berkata, "Tidak apa-apa. Manajer di sini adalah Jen, dan dia adalah adik baptis Silas dan juga milikku." "Hahaha, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." "Mengerti, sialan. Anda benar-benar berani menjadi begitu sok di depan saya. Baiklah, Tuan Langdon, saya akan mentraktir Anda bir." Guyuran. Kingston membuka bir dan menyemprotkan sejumlah besar bir langsung ke wajah Benyamin. Ini benar-benar mirip dengan adegan di film Persetan Denganmu. Setelah itu, Kingston mengangkat botol di tangannya saat dia bersiap untuk membanting botol itu ke kepala Benyamin. Adapun Benyamin, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menerima semua yang akan terjadi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi Jaiden. Itu pasti, dia akan segera lulus. Dan dia percaya bahwa Jaiden akan memiliki 10.000 cara berbeda untuk menghadapinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain dengan rela menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak punya uang dan tidak punya kekuatan, jadi dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak mampu untuk melindungi pacarnya sendiri. Dia menutup matanya erat-erat sambil menunggu botol itu mengenai kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras. Bir tumpah ke seluruh lantai. Segera setelah itu, Benyamin melihat Kingston jatuh ke tanah saat dia memegangi kepalanya yang sudah mengeluarkan banyak darah saat ini. Gerallah yang mengambil sebotol bir sebelum menghantamkannya langsung ke kepala Kingston. "Anda berani memukul Tuan Langdon. Saya pikir Anda benar-benar tidak ingin melanjutkan hidup lagi." Geral tidak tahan lagi ketika melihat Kingston mempermalukan Benyamin seperti itu. Karena mereka sudah melakukan suatu tindakan, dia mungkin juga melanjutkannya sampai akhir. Benyamin, Harper, Fanny, dan yang lainnya tercengang. Jaiden dan Jocelyn juga tercengang saat ini. Jaiden langsung mengutuk, yang dengan nama belakang Crawford. "Anda benar-benar berani memukul saudara saya. Anda pasti lelah hidup. Apakah Anda tahu wilayah siapa ini? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat memastikan Anda tidak meninggalkan tempat ini jika Anda masih berdiri hari ini?" Setelah itu, dia menginstruksikan salah satu anteknya, "Pergi dan minta saudari baptisku untuk datang ke sini. Adikku diserang di tokonya hari ini. Saya ingin Jen datang dan menyelesaikan masalah ini atas nama saya."
Setelah dia selesai berbicara, Jaiden mencibir sambil memelototi Geralt. Oh, pemuda ini benar-benar impulsif. Apakah dia tahu tempat apa ini? Ini Homeland Kitchen yang ada di Maybury Commercial Street. Ini adalah wilayah Jen. Anak ini benar-benar berani menyerang saudara laki-laki baptis Jen sendiri di wilayahnya. Dia pasti sangat lelah hidup. Saya mendengar bahwa Jen benar-benar sangat mendominasi di Maybury Commercial Street. Saya mendengar bahwa bahkan pendatang baru, Tuan Zeke, tidak berani memperlakukan Jen secara tidak pantas. Bayangkan saja latar belakang seperti apa yang dimiliki Jen. Pernahkah Anda mendengar bahwa Jen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Crawford yang misterius? Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Jen adalah wanita Tuan Crawford. Jadi, wajar saja kalau Zeke pun harus memberikan wajahnya juga. Astaga, ini benar-benar mengagumkan. Saya pikir pemuda ini tidak akan bisa meninggalkan tempat ini berdiri hari ini. Para penonton yang sedang menonton adegan saat ini tidak bisa membantu tetapi mendiskusikan masalah ini dengan cemas. Tentu saja, banyak orang di sini hanya untuk menonton pemandangan yang menarik. Harper dengan cepat mendesak, Benjamin, Geralt, kalian berdua harus mencoba dan lari sekarang. Saya hanya akan tinggal di sini. Mereka bisa berurusan denganku sesuka mereka, tapi kalian tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Jadi kalian harus cepat dan pergi sekarang. Pada saat ini, Fanny sudah menangis ketika dia mendengar orang-orang yang berbisik dan berbicara di sekitarnya. Tidak, Geralt, Harper, kalian berdua harus membawa Fanny dan para gadis pergi dari tempat ini sekarang. Saya akan tetap kembali dan mengurus masalah ini sendiri. Benjamin juga terbakar dengan antusias saat ini. Dia sudah memiliki mentalitas bahwa dia akan binasa dengan pihak lain hari ini. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Suara wanita yang keras dan tinggi tiba-tiba terdengar pada saat ini. Saat itu, seorang wanita terlihat berjalan menuruni tangga. Itu Jen, manajer Homeland Kitchen. Jaiden segera menyambutnya saat dia mulai mengeluh. Jen, seseorang memukuli adikku. Jen berbalik untuk melihat orang yang telah memukuli saudaranya. Pada saat ini, dia melihat Geralt yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia meletakkan tangannya di sakunya. Jen hanya bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Karena Geralt sudah memesan kamar di Homeland Kitchen hari ini, dia secara alami membuat semua pengaturan yang diperlukan dengan Jen sebelumnya tentang bagaimana dia seharusnya menerima tamunya. Dia telah memintanya untuk melakukan suatu tindakan sehingga Benjamin bisa berpura-pura menjadi orang yang hebat. Ini juga alasan mengapa Jen berada di lantai atas selama ini. Dia secara pribadi membersihkan kamar di lantai atas untuk persiapan kedatangan mereka. Dia baru turun setelah dia mendengar seseorang berkelahi. Dia benar-benar tidak menyangka itu Crawford, Crow. Geralt memberi Jen pandangan peringatan sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Anda pasti Tuan Langdon, kan? Ternyata Pak Langdon sudah ada di sini. Jen memandang Benjamin sambil tersenyum profesional. Benjamin bingung saat ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya dia menerima hukuman dari yang kuat dan berkuasa? Jen. Geralt mencondongkan tubuh lebih dekat ke Benjamin saat dia mengingatkannya untuk bersikap tegas dan bersikeras bahwa dia adalah Tuan Langdon. Benjamin percaya bahwa Geralt tidak akan membiarkan dia membodohi dirinya sendiri. Karena itu, dia hanya mengangguk sedikit ketika dia berkata, "Ya, saya." "Oh, Tuan Langdon, Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda ada di sini. Aku akan turun untuk bertemu denganmu secara pribadi. Kalau begitu, Tuan Langdon, apakah ada yang menyinggung Anda?" Saat Jen berbicara, tatapannya menyapu Jaiden dan Jocelyn dengan dingin, dan mata Jaiden melebar karena terkejut. Adapun Jocelyn, tentu saja dia yakin bahwa Benjamin tidak lebih dari seorang brengsek yang menyedihkan. Apa Tuan Langdon? Bahkan jika dia adalah Tuan Langdon sekarang, itu hanya karena Jen membantunya. Ini karena Jocelyn sudah mengenal Jen sejak lama. Dia juga tahu bahwa Geralt adalah seorang geek *L*, dan dia dulu adalah kekasih Jen. Itu juga karena dia memiliki beberapa konflik dengan Jen di masa lalu sehingga dia awalnya berencana untuk menggunakan hubungannya dengan Jaiden untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka sebelumnya. Namun, jelas bahwa Jen membantu Geralt. Tapi bukankah Geralt sudah punya pacar?
Bagaimana mungkin dia masih menjadi kekasih Jen? Tidak, mungkinkah Jen tidak tahu bahwa Geralt sudah punya pacar? Ketika dia melihat situasi berjalan ke arah yang berlawanan dari yang dia inginkan, mata Jocelyn bersinar cemerlang saat ini. Jen, mereka menghancurkan kepala saudaraku. Jaiden mengeluh pahit saat ini. Menamparkan, bertentangan dengan harapannya. Jen hanya menjawab dengan memberikan tamparan keras di wajahnya. Jaiden, saya pikir Anda benar-benar terlalu berani dan berani sekarang. Anda benar-benar berani menimbulkan masalah di sini. Anda bahkan membuat masalah dengan Tuan Crow. Tuan Langdon. Jaiden terkejut ketika dia menerima tamparan di wajahnya. Meskipun dia merasa sangat dirugikan, dia masih menutup mulutnya dengan patuh. Dia tidak idiot. Hari ini, dia yakin bahwa orang yang disebut Tuan Langdon ini jelas-jelas seseorang dengan latar belakang yang kuat. Dia bukan hanya orang brengsek yang malang dan menyedihkan seperti yang dibuat Jocelyn. Kalau tidak, mengapa lagi Jen, yang biasanya sangat arogan, benar-benar memberi Benyamin begitu banyak wajah? Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan tetap diam. Ini benar-benar pemandangan yang sangat kejam. Yolanda yang datang bersama Fanny juga sangat terkejut. Terutama Yolanda merasa lebih iri dengan sikap Jen sebagai wanita karir yang kuat. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa berkenalan dengan seseorang yang kuat dan berpengaruh seperti Mer. Crawford, jika itu masalahnya, dia juga bisa memberikan tamparan kepada pewaris kaya manapun yang tidak menyenangkan matanya. Hahaha, jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda akan pergi secepat mungkin. Kalau tidak, Jaiden, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini lagi. Jen berkata dengan dingin sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya. Jaiden tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Saat ini, dia hanya ingin meminta maaf kepada Benyamin dan segera meninggalkan tempat ini. Saat itu, Jocelyn berteriak keras, "Tunggu sebentar, Nona Jen. Mohon tunggu sebentar. Meskipun kami memiliki konflik dan kesalahpahaman di masa lalu, tolong dengarkan saya sebelum Anda mengusir kami. Setelah saya selesai berbicara, Anda pasti akan menyesal membantu orang tertentu hari ini." Jocelyn menatap dingin pada Geralt saat dia berbicara. Sepertinya dia sudah bisa membayangkan Geralt diretas menjadi ribuan keping oleh Jen nanti. "Hehe, itu kamu. J*L*N kecil. Apa yang harus Anda katakan? Apa yang Anda katakan lebih baik berguna bagi saya. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan skor lama dan baru dengan Anda sekaligus." Ketika Jen melihat Jocelyn, dia juga mengingat adegan di mana dia dituduh membesarkan seorang J*L ketika dia mengirim Geralt kembali ke sekolah saat itu. Ini telah menyebabkan banyak rasa malu dan penghinaan bagi Mer. Crawford, baiklah. Nona Jen, saya hanya akan memberitahu Anda semuanya secara langsung. Orang dengan nama belakang Crawford telah mengkhianati kepercayaanmu. Dia sebenarnya punya pacar di universitas kita, dan pacarnya dari jurusanku. Ini adalah kartu truf terbesar Jocelyn. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Geralt ketika dia berkata, "Jika kamu seorang pria, kamu akan memberitahu Nona Jen yang sebenarnya, kan?" Geralt sedikit mengangguk ketika dia berkata, "Ya, nama pacar saya adalah Mila. Dan dia berasal dari departemen yang sama dengan Jocelyn. Hahaha, kami berdua baru saja menjadi pasangan beberapa hari yang lalu. Hahaha, Nona Jen, apakah Anda mendengar itu?" Dia sendiri yang mengakuinya. Dia berkata, Jocelyn telah tertawa. Tetapi pada saat ini, dia secara bertahap berhenti tertawa. Dia awalnya ingin melihat kemarahan, dan bahkan ekspresi membunuh di wajah Jen. Bagaimanapun, dia telah dipermainkan dan dikhianati oleh seorang pria. Mereka semua adalah wanita. Jadi siapa yang tidak akan mengerti perasaan marah dan niat membunuh yang akan dimiliki seseorang jika mereka tahu bahwa mereka telah dikhianati. Namun, yang bisa dilihat Jocelyn hanyalah ekspresi frustrasi dan ketidaksabaran di wajah marah Jen. "Apakah ini yang ingin kamu katakan padaku? Haha, jadi salah satu antek Palangdon baru saja mendapatkan pacar untuk dirinya sendiri. Mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemuda dengan nama belakang Crawford ini benar-benar J*L yang saya besarkan?" Jen menjawab sambil mencibir. "Ah,
Bukankah begitu? Jocelyn terkejut, menamparkan. Jen memberinya tamparan keras di wajahnya. Dasar J asterisk L asterisk Eng. Anda telah memfitnah saya sejak terakhir kali. Dan Anda benar-benar berani terus datang dengan claptrap arogan. Jocelyn tercengang. Ternyata anggapannya salah. Cepat dan keluar dari tempat ini sekarang. Teriak Jen. Matanya terbakar amarah. Oh, aku akan pergi sekarang. Jocelyn sudah menangis. Dan dia menutupi wajahnya saat dia bersiap untuk segera pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba berbicara dengan takut-takut. Yolanda yang berdiri saat ini. Apa yang kamu inginkan? Tanya Jocelyn. Menamparkan. Yolanda mengumpulkan keberanian untuk memberikan tamparan keras di wajah Jocelyn. Siapa yang meminta Jocelyn ini menjadi begitu kasar dan sombong saat dia menghina mereka sebelumnya? Sekarang, bahkan Jen begitu sopan dan hormat kepada Tuan Langdon. Jadi, apalagi yang bisa dia takuti? Dia adalah sahabat Fanny. Ini adalah pertama kalinya Yolanda memukul wajah seseorang. Jocelyn hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ini terasa sangat hebat. Geralt hanya tertawa sambil menatap Jocelyn. Jocelyn benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Haha, setelah Jaiden, Jocelyn, dan yang lainnya pergi, Jen akhirnya mengungkapkan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Dia bahkan hampir membalik piring beberapa kali ketika dia melayani Geralt dan yang lainnya. Ketika Jen mendengar Geralt secara pribadi mengatakan bahwa dia sudah punya pacar, Jen hanya bisa berpura-pura baik-baik saja. Sebenarnya, Jen merasakan sakit yang parah seolah-olah seseorang telah menikam hatinya. Namun, profesionalisme dan pengalaman karirnya yang panjang secara alami membantunya menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Seluruh makan berjalan sangat lancar. Setelah makan, Geralt sudah membuat semua pengaturan lain untuk Benyamin sebelumnya. Dia sudah merencanakan tempat berikutnya di mana mereka akan bersenang-senang dan akomodasi mereka untuk malam itu. Ia pun memilih tempat dengan standar tinggi dan wajar yang tidak terlalu keterlaluan. Bapak, Langdon, pacarku terus meneleponku. Harper berkata ketika dia berbicara dengan Benyamin saat ini. Saat itu, mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke rumah bambu kecil untuk cekin barang bawaan mereka dan menyelesaikan semua masalah akomodasi. Benyamin buru-buru menjawab, "Baiklah, Harper, kamu bisa kembali dulu." Harper memanggil taksi sebelum dia segera pergi. Pada saat ini, Yolanda melirik Geralt dengan jijik, "Bapak, Langdon, Tuan Langdon, minta orang ini pergi juga. Sangat memalukan untuk membawanya bersama kita." Usai makan tadi, Yolanda bahkan sempat meminta akun WeChat idolanya, Jen. Dia berpikir bahwa dia mengenal seorang saudari yang sangat bereputasi di Mayberry City sekarang, dan dia harus memperhatikan citranya sendiri di masa depan. Geralt tercengang. Apa? Ketika Yolanda mengatakan orang ini dia sebenarnya merujuk padanya. Tanpa diduga, dia telah bekerja seperti budak hari ini saat dia melayani 3 wanita muda. Tetapi sebagai hasilnya, dia dihina sekali lagi. Benyamin panik ketika mendengar ini. Dia tidak bisa pergi. Meskipun Benyamin tidak tahu persis apa latar belakang Geralt, Geralt sekarang menjadi pendukung terbesarnya. "Mengapa, Tuan Langdon? Mengapa Anda harus membiarkan dia terus mengikuti kita?" Yolanda terus memohon padanya. Tidak apa-apa, Tuan Langdon. Anda tidak harus menempatkan diri Anda di tempat yang sulit. Saya telah mengikuti instruksi Anda dan mengatur semuanya sesuai untuk aktivitas selanjutnya. Anda hanya bisa pergi ke depan. Aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Geralt mengedipkan mata pada Benyamin saat dia memberi isyarat padanya untuk terus melanjutkan tindakannya. Benyamin hanya bisa mengangguk tak berdaya saat ini. Geralt segera pergi karena dia juga lelah setelah bermain dan keluar sepanjang hari. Harper sudah pergi mencari Hailey. Dan Geralt sudah bisa menebak bahwa itu mungkin karena Jocelyn mengatakan sesuatu kepada gadis-gadis di asramanya. Mungkin itulah alasan mengapa Hailey menelepon Harper dengan tergesa-gesa untuk menanyakan situasinya. Adapun dia, Mila tidak ada karena pelatihannya. Karena itu, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dengan demikian, dia hanya bisa kembali ke asrama untuk tidur. Pada saat ini, ponsel Geralt tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Michael. "Bapak, Crawford, renovasi rumah Anda sudah selesai.
Saya juga secara khusus membangun garasi untuk Anda di kaki gunung sesuai dengan instruksi Anda. Apalagi semua cableway untuk naik gunung juga sudah selesai. Kapan kamu berencana untuk pindah? Bapak, Zeke, terima kasih atas masalahnya. Saya benar-benar tidak menyangka garasi akan selesai hanya dalam 7 hari. Adapun kapan saya akan pindah, saya sudah memilih tanggalnya. Saya akan pindah dalam waktu 3 hari. Adapun kunci rumah, Anda bisa memegangnya untuk saya dulu. Ketika saya siap untuk pindah dalam 3 hari, Anda dapat mengatur seseorang untuk pergi ke sana dan membuat semua persiapan untuk saya terlebih dahulu. Ketika Geralt menemani Elena mendaki gunung dan melihat bahwa renovasi hampir selesai, dia sudah memberitahu Rita bahwa dia akan pindah 3 hari kemudian. Oke, Tuan Crawford, Anda dapat yakin. Saya akan memastikan bahwa Anda puas. Setelah menutup telepon, Geralt berpikir dalam hati. Karena garasi sudah selesai, dia tidak perlu lagi menyimpan Lamborghini-nya di taman kecil. Dia hanya akan memarkir mobilnya di garasi di bawah gunung. Setelah menyimpan ponselnya, Geralt memanggil taksi dan meninggalkan Maybury Commercial Street. Pada saat ini, seorang gadis masuk ke taksi lain saat dia menatap Geralt. Tuan, tolong ikuti mobil di depan kami. Hehe, Nona, apakah anak di dalam taksi di depan itu pacarmu? Apakah Anda mencoba mencari tahu apakah dia selingkuh? Sopir taksi tertawa, dan dia sangat banyak bicara. Sejujurnya, kebanyakan pria yang sering datang ke Maybury Commercial Street berubah-ubah. Apa kamu tahu kenapa? Ini karena orang yang sering datang ke sini pasti sangat kaya. Berhentilah berbicara banyak omong kosong. Pastikan Anda mengikutinya dengan cermat. Gadis itu berteriak dengan dingin. Sopir tidak melanjutkan berbicara lagi dan hanya fokus mengikuti taksi di depannya. Gadis ini tidak lain adalah Jocelyn. Mengapa Jocelyn membuntuti Geralt? Mari kita bicara singkat tentang semua yang terjadi antara Jocelyn dan Jayden setelah meninggalkan Homeland Kitchen. Setelah mereka pergi, Jayden sangat marah dan malu. Dia telah ditampar di depan umum, dan dia bahkan diusir dari Homeland Kitchen. Dia bahkan telah menyinggung Jen, yang merupakan pendukung dan pendukungnya. Adik laki-lakinya juga mengalami benturan di kepalanya. Ini hanya setara dengan menderita kerugian ganda. Dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Tetapi sebaliknya, dia menderita lebih banyak kerugian. Singkatnya, dia merasa sangat tidak puas. Siapa yang bisa dia salahkan? Jayden menyalahkan Jocelyn untuk semuanya. Sial, ini semua karena Jocelyn terus mengipasi api. Dia terus bersikeras bahwa Benjamin hanyalah orang miskin dan menyedihkan yang tidak mungkin menjadi Tuan Langdon. Bagaimana mungkin dia, Jayden, benar-benar sembrono. Dia bahkan mengizinkan adik laki-lakinya, Kingston, untuk maju dan menghancurkan kepala orang lain. Jayden juga baru tahu hari ini bahwa Jocelyn telah menyinggung Jen di masa lalu. Karena itu, Jayden mengaitkan dan menyalahkan semua yang terjadi hari ini pada Jocelyn, dan dia menganggapnya sebagai pelakunya. Sebuah argumen secara alami pecah di antara mereka berdua, dan Jayden telah mencampakkan Jocelyn setelah pertengkaran itu. Jocelyn sangat marah. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Benjamin jelas bukan Tuan Langdon. Dia tahu ini dengan sangat baik. Ini karena Jocelyn sudah menyelidiki dan melihat latar belakang semua orang di asrama Geralt setelah pertemuan pertama mereka. Dia awalnya berencana untuk mencari tahu apakah ada pewaris kaya potensial yang bisa dia targetkan. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada. Jocelyn juga mengetahui bahwa keluarga Benjamin sebenarnya cukup miskin. Setelah itu, dia memberitahu Hailey tentang masalah ini. Tetapi tidak ada yang membicarakannya. Bagaimanapun, dia belum menyelidiki atau melihat latar belakang Geralt. Mengapa dia menyelidikinya? Apa gunanya? Dia tidak lebih dari orang miskin yang menyedihkan. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Geralt begitu penuh kejutan. Dia tahu bahwa Geralt harus menjadi dalang di balik insiden hari ini. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membuat Jen bertindak seperti itu tidak lain adalah Geralt. Bahkan jika dia bukan kekasih rahasia Jen, dia pasti memiliki semacam hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Jen. Selain itu, Geralt selalu memberi orang perasaan yang sangat misterius. Dia bukan pewaris kaya, tapi kadang-kadang, rasanya dia bahkan lebih baik daripada pewaris kaya lainnya. Hari ini adalah kesaksian lain tentang ini. Karena itu,
Jocelyn berniat mengikuti Geralt untuk mencari tahu apa yang terjadi dengannya. Sudah lama sejak dia membuntuti Geralt, Harper, dan yang lainnya. Namun, Geralt tidak tahu apa-apa. Dia turun dari taksi tepat di depan gerbang sekolah. Itu sudah larut malam. Tidak akan ada banyak orang di taman kecil sekarang. Oleh karena itu, Geralt datang ke taman kecil tempat dia memarkir mobilnya. Dia berencana untuk mengendarainya ke Mountain Top Villa. Berbunyi, berbunyi. Dua lampu mobil yang tajam segera menyala. Setelah itu, pintu mobil terbuka secara otomatis. Geralt hendak masuk ke mobilnya untuk pergi. Bang, dia tiba-tiba mendengar suara ponsel jatuh dan jatuh ke tanah di belakangnya. Tentu saja, tebakanku benar. Itu benar-benar kamu. Suara wanita yang ketakutan dan ngeri terdengar. Geralt terkejut ketika dia melihat ke belakang. Sialan, Jocelyn. Kenapa kamu bertingkah seperti hantu? Aku tidak mendengarmu datang sama sekali. Jocelyn, yang berdiri sekitar 10 langkah di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia menutupi mulutnya dengan heran, dan teleponnya sudah hancur di bawah kakinya. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat ini. Jocelyn sadar kembali dan dia menatap Geralt dengan kaget. Geralt, apakah mobil ini milikmu? Apakah ini milikmu? Ya Tuhan, mobil sport mewah Lamborghini yang telah menarik banyak gadis di Mayberry City sebenarnya milik Geralt. Itu adalah mobil mewah seharga $2.600.000. Apa ini? Jocelyn benar-benar terkejut. Jika dia tidak menyaksikan ini dengan kedua matanya sendiri, Jocelyn tidak akan percaya ini sama sekali bahkan jika dia mati. Pemilik mobil sport mewah ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat dia kenal. Yah, karena kamu sudah melihatnya, aku akan mengakuinya kalau begitu. Ya, mobil ini milikku. Geralt menghela nafas tak berdaya. Apa? Mata Jocelyn dipenuhi air mata. Geralt menjawab dengan ringan. Baiklah, kalau begitu, saya akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Adapun mobil, bantu aku merahasiakan ini. Kalau tidak, pada akhirnya, semua orang hanya akan tidak bahagia. Haha, setelah itu, dia bersiap-siap untuk memasuki mobilnya. Geralt, jangan pergi. Tanpa diduga, Jocelyn bergegas menghampirinya dan memeluk Geralt erat-erat dari belakang. Sialan, Jocelyn. Apa kamu gila? Apakah ada yang salah denganmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Geralt terkejut dan terus berjuang untuk membebaskan dirinya. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Geralt, aku tidak akan membiarkanmu lari dariku lagi. Aku cinta kamu. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Jocelyn memeluk Geralt dengan erat lagi saat dia menempelkan tubuhnya di dekat tubuh Geralt. Sial, Geralt sudah menyaksikan cinta Safia akan uang. Jadi dia berpikir bahwa dia akan kebal terhadap semua gadis yang mencintai uang di masa depan. Tanpa diduga, Jocelyn bahkan lebih buruk dari Safia. Ya, Jocelyn sudah rela mempertaruhkan segalanya sekarang. Masa lalu Geralt dan fakta bahwa dia mengendarai mobil ini sekarang. Jocelyn percaya begitu Geralt mengatakan bahwa mobil ini miliknya. Mengapa? Ini karena pikirannya bekerja sangat cepat. Selama dia menghubungkan titik-titik antara mobil Geralt saat ini dan semua yang terjadi di masa lalu, semuanya akan masuk akal sekarang. Mengapa dia skeptis? Selain itu, Jocelyn tahu bahwa Geralt adalah tipe orang yang memiliki hati yang sangat lembut, terutama dalam hal wanita. Dia mudah terjerat, dan dia akan mudah menyerah jika menyangkut wanita. Dia sudah mengetahui kelemahan Geralt. Inilah alasan mengapa Jocelyn bersedia mencoba peruntungannya. Sialan, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku sudah merinding. Geralt sudah berkeringat dingin karena dia merasa sangat cemas. Tidak, aku tidak akan. Saya akan terus mengikuti Anda kecuali Anda memberi saya kesempatan. Jocelyn terus menempel erat padanya. Gila, gila, dia benar-benar gila. Geralt sedikit kejam ketika dia menggunakan sedikit kekuatan untuk mendorong Jocelyn menjauh dengan kuat sebelum dia masuk ke mobilnya dan membanting pintu mobil di belakangnya sebelum mengunci pintu. Dia berencana untuk menyalakan mesin mobil dan segera pergi. Ledakan. Setelah mendengar sedikit suara, Geralt menyadari bahwa Jocelyn sebenarnya sedang berbaring di atas kap mobilnya. Geralt berteriak cemas. Saudara, Jocelyn, apa yang sedang Anda coba lakukan? Geralt, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Selain benar-benar kaya, apakah Anda memiliki identitas lain?
Katakan padaku, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku? Iya, Jocelyn hanya memiliki satu kecurigaan di benaknya saat ini, yaitu Tuan Crawford yang sangat tertutup yang dikabarkan dari Maybury Commercial Street tidak lain adalah Geralt. Kalau tidak, mengapa lagi Aiden di masa lalu, Jen saat ini, dan bahkan Zack dari Wayfair Mountain Entertainment begitu sopan dan hormat kepada Geralt? Memperhitungkan semua yang telah terjadi hari ini serta mobil sport sekarang, Jocelyn yang cerdas dan cerdas sudah bisa menebak kebenaran tidak peduli seberapa bodohnya dia. Crawford yang luar biasa dan kuat tidak lain adalah Geralt. Dia gemetar di seluruh kegembiraan, dan dia benar-benar ingin mencari tahu kebenarannya. Saya katakan, saya tidak tahu apa-apa tentang Tuan Crawford, tetapi jika Anda menolak untuk pergi, saya akan benar-benar menginjak pedal gas. Jangan ragukan tenaga kuda mobil saya. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi sampai kamu mengakuinya. Sial, Geralt menjadi sedikit marah. Dan dia benar-benar menginjak pedal gas. Dia hanya menginjaknya dengan ringan karena dia takut menyakiti Jocelyn. Jadi dia buru-buru menginjak rem sesudahnya. Namun, dia tidak pernah mengharapkan gaya inersia dan fakta bahwa rodanya akan menekan batu. Jocelyn terbang dari mobil dan langsung jatuh ke tanah. Sialan, Geralt baru saja berencana untuk menakut-nakutinya. Tetapi tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Geralt membuka pintu mobilnya dan bergegas menghampiri Jocelyn. Jocelyn telah memukul bagian belakang kepalanya di tanah dan dia tidak sadarkan diri saat ini. Geralt menepuk wajahnya beberapa kali. Jocelyn, jangan membuatku takut. Apakah kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak bermaksud membuangmu seperti itu. Geralt tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena meskipun dia benar-benar membenci Jocelyn dan kadang-kadang merasa ingin menamparkan mulutnya yang besar, dia jelas tidak sekejam atau tidak berperasaan ingin menyakiti Jocelyn atau menyebabkannya kehilangan nyawanya. Geralt bisa melihat ekspresi sedih di wajah Jocelyn saat ini. Dia dengan cepat menggendongnya sebelum melemparkannya ke mobilnya dan segera menuju ke rumah sakit. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.